Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Uber TV. Saya dengan Joe Kustik. Pada hari ini kita akan membahas kembali tentang sejarah Sunda yang ada di Jawa Barat. Oke. Seperti pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang masalah ujung berung periode klasik tua melalui metode amparan ya. Dengan kata kuncinya itu dari naskah Carita Parahyangan ya, yaitu Kandiawan sebagai Raja Resi Kendan. Nah, hasilnya dari para ahli yang ada di lapangan itu teridentifikasi bahwa pola tata ruang ujung berung pada abad ke-6 itu Masehi itu terpetakan bagian tengahnya yang merupakan zona Karesian Besar Parahyangan dengan artefak utamanya itu Sangyang Watang Ageng ya, di atas Cipulus atau di Bukit Keresi. Nah, bagian hilirnya itu merupakan zona Karatuan dengan artefak utamanya adalah Candi Bojong Emas yang di wilayah Sapan Tegaluar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas satu kata kunci lainnya yang tersebut dalam naskah Carita Parahyangan, yaitu tokoh Kandiawati. Kalau cowok itu Kandiawan, kalau cewek Kandiawati. Jadi kita membahas perempuan sekarang ya. Jika tokoh Kandiawan itu berperan sebagai Raja Resi yang menguasai bagian tengah dan hilir itu, nah ini agar konsep Parahyangan atau peluburan pola Tritangtu di Buana dan Tritangtu di Nagara ini lengkap, maka idealnya Kandiawati berperan sebagai Rama atau berkedudukan di zona hulu atau Kabuyutan Parahyangan. Apakah ini dan demikian? Oke, nah pada hari ini kita kedatangan tamu, bukan tamu sebetulnya ya, staf ahli lah ya, yang memang betul-betul beliau ini mencoba untuk menelisik ya tentang sejarah Sunda. Kang Igun Isaguna. Oke. Selamat datang Kang Igun. Ya. Oke. Kang Igun nih, gimana nih? Dari yang saya tadi ungkapkan di depan itu benar itu seperti demikian atau bagaimana? Ya, itu apa penelitian ya? Itu penelitian bentuknya ya. Penelitian ya. Makanya metode amparan ini kan mencoba memecahkan ya tadi ya tata ruang ruang masa purba kemarin sudah terpecahkan, sekarang dicoba memecahkan masa klasik gitu ya, terutama daerah Tata Ujung Berung. Ya saya punya tayangan ya. Nah ini kita lihat bahwa kita ambil judul lah Sejarah Sunda Klasik Tua Tata Ujung Berung. Nah kita fokus pada Kabuyutan Parahyangan. Nah ini ya tadi. Jadi Kandiawati ini kalau kisi-kisinya nih ya gitu ya, kita akan identikan dengan nanti ceritanya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Oh ini menarik nih ya. Cerita Dayang Sumbi. Nah jadi makanya saya mengambil judul adalah Kabuyutan Parahyangan Siloka Sangkuryang Bogoh Kaindung. Okay. Nah ini kita menarik. Ini ada makna di balik itu ya. Nah, kita lihat ya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat cerita Sangkuryang gitu ya, kita umum dulu lah gitu ya, biar ceritanya bisa orang mencernanya dengan banyak ini ya. Karena banyak orang yang sudah dengar dengan cerita ini ya. Gitu ya. Ya karena ini Tatar Ujung Berung, ya selama ini kan Bandung gitu ya, Bandung Tatar Ujung Berung lamanya adalah Ujung Berung gitu ya, terkenal dengan cerita Sangkuryang, cerita. Betul. Nah itu kan apakah benar enggak? Nah gitu kan. Kita lihat ya, Nah ini ada tayangan di mana sampai kita kan hampir semua ya Sangkuryang legenda Tangkuban Perahu tuh. Gitu kan. Jadi yang tersorotnya adalah Tangkuban Perahunya nih. Tapi memang ini seperti yang secara fisiknya ya. Gunung Tangkuban Perahu kan memang seperti perahu yang terbalik kan ya, seperti itu ya. Iya. Terus ya, jadi hampir semua cerita itu menyorotnya ke Sangkuryang dan Tangkuban Perahu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang mirip dengan perahunya kan, kalau kita melihat di selatan ya. Betul. Kalau di wilayah barat atau wilayah timur kita juga agak susah melihat bentuk perahunya. Iya.
Jadi lebih tepatnya mungkin diceritakan oleh orang-orang selatan mungkin ya. Iya, benar karena melihatnya seperti perahu gitu. yang terbalik ya. Ya gitu ya. Jadi nah tapi benarkah demikian gitu ya, kita lihat ya secara fakta-fakta yang ada dalam artefak sejarah gitu ya, kita lihat. Nah ini. Jadi ya kita akan coba ungkap lebih dalam tentang Sangkuriang yang katanya bogoh ka indung gitu ya. Nih Tangkuban Perahu juga banyak yang justru yang primordialnya lah Tangkuban Perahu gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Gitu. Cerita Sangkuriang itu kan gambarnya Sangkuriang, kemudian Dayang Sumbinya cantik dan ada si Tumang gitu ya, dan anjingnya gitu ya. Kemudian nah ini cerita rakyat Jawa Barat. Nah ini si Tumang sedang membunuh si Sangkuriang sedang membunuh si Tumang, padahal kan dia adalah bapaknya ya, penjelmaan begitu ya. Nah ini apa sih sebenarnya? Iya. Sepertinya cerita-cerita yang goib lah ya. Abstrak gitu ya, legenda saja gitu. Nah kita coba ungkap dengan metode amparan gitu ya. Iya. Ini ini ya, dengan metode amparan ini ada kata kunci yang cukup menarik ya dalam beberapa folklore dan juga naskah, tetap cerita Parahyangan lah. Karena alur kita membuka sejarah itu kan harus dari cerita Parahyangan dulu. Benar. Karena itu adalah kitab sohehnya lah. Jadi kalau orang Sunda atau orang sejarawan ataupun nanti yang ingin mengungkap itu pasti harus berpatokannya kepada alur besarnya dulu ya, cerita Parahyangan. Nah, kita temukan di cerita Parahyangan ini ada kata Kandiawati gitu ya. Nah, jadi kenapa sampai tokoh ini digambarkan ya dalam satu cerita yang penting gitu ya. Tokoh penting, kalau memang itu tidak merupakan cerita penting gitu ya. Satu sosio-historis yang penting gitu ya. Juga kenapa juga yang ditokohkan itu kan juga sama ya, Dayang Sumbi gitu kan semua ini. Nah, kita cobalah kita buka. Nah, ini dari kutipan naskah cerita Parahyangan itu ada kan Dehnihan carita Parahyangan, sang Resi Guru ngayuga Raja Putra diseueuh sang Kandiawan lawan Kandiawati. Nah, kalau yang Kandiawan kita sudah kupas ya kemarin. Betul. Nah, kemudian kalau sekarang kita coba buka Kandiawati. Nah, ini. Nah, kalau yang kalimat berikutnya kan lebih menerangkan Kandiawan gitu ya. Tapi ada satu kata Kandiawati. Nah, jadi kalau kita ringkas ternyata Parahyangan kita sudah bisa buka kemarin dengan analisis ini, ternyata adalah satu gambaran wilayah yang melebur gitu ya, wilayah yang peleburan semua unsur dari akulturasi lah istilahnya, akulturasi, peleburan terhadap adaptasi alam gitu ya. Jadi pokoknya daerah lestari lah, harus terjaga gitu. Nah, Kandiawan kan periode waktu ya, itu abad ke-6 gitu ya. Nah, kalau kita Kandiawan itu lebih kepada Raja Resi, diceritakan, berarti Kandiawati ini idealnya harus tadi mengisi Rama. Kan Rama, Resi, Ratu. Nah, Rama dan Resi dan Ratunya atau Raja Resinya kan sudah oleh Kandiawan. Berarti kan Kandiawati harus memposisikan sebagai Rama atau Kabuyutan gitu ya. Nah ini, jadi kita lihat, berarti kalau dari struktur trilogi Ruang, berarti kan tengahnya itu sudah oleh Karsian, di bawahnya sudah oleh Karatuan, ya, maka harusnya Kandiawati harus ada di atasnya gitu ya. Nah, Ramanya itu ya. Betul, maka harus ada mengisi kira-kira di posisinya sekitar Cibodas Lembang kan gitu. Nah, maka kita akan coba gali ada nggak di situ gitu artefak-artefak yang jejaknya gitu kan. Nah, itu kan cara menelusurinya betul. Ya, nah ini kan kalau kita lihat nih ada. Nanti kan daerah tengah ini kan sudah tuh yang zona B ya, pusat pedang ini kan sudah kita kupas pada episode sebelumnya, adalah zonanya adalah tempat Karsian gitu ya. Ini ada Punden Berundak yang menjadi megastruktur, kemudian ada Manglayang sebagai pusat religius gitu dan sebagainya. Terus kemudian lonceng segala macam. Ya, nah kalau yang di bawah kan sudah zona kerajaan yang kemarin zona kerajaan. Nah sekarang berarti kan Kandiawati itu mengisi zona A nih. Ya, ada enggak kata Rama atau Kabuyutan? Gitu ya, kita harus terus di posisi A ini. Di posisi A ini sekitar Cibodas ini harus ada kata-kata yang
menyebutkan itu ya, harus kita ada artefaknya, kalau ada folklornya atau Yeah. apanya yang bisa menyebutkan ya itu adalah kabuyutan gitu ya, atau taramaan gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, gitu hipotesa yang harus kita gali gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita lihat lagi ya, kalau sudah gitu kita lihat Kandiawati itu adalah ya, kita coba buka di folklornya Hanjuang Taruma. Nah, Naskah. naskah, jadi cerita rakyat lah. Cerita rakyat, tentang oke. Hanjuang Taruma gitu ya. Yang kira-kira isinya identik dengan folklor Babat Leuweung Datar. Nah, jadi Babat Leuweung Datar ini yang kira-kira kalau bahasa sederhananya tadi cerita Sangkuriang. Iya, iya, iya. Yang Sumbi. Jadi kalau teman-teman atau yang lain menyebutnya tentang Sangkuriang dan cerita rakyat, nah sebetulnya ada dalam naskah namanya Leuweung Datar. Oh, berarti itu awalnya dari sana mungkin Naskah, ya. betul. Ya, jadi yang harus dibuka sebenarnya adalah Babat Leuweung Datar. Ya, Babat Leuweung Datar itulah tentang cerita Sangkuriang. Nah, ternyata kalau kita padankan gitu ya, kita analisis ternyata dua ini mirip. Mirip. Ada kemiripan. Kemiripan. Gitu ya. Bahkan tokohnya sama ialah Dayang Sumbi atau Kandiawati. Oh, gitu ya. Nah, bahkan di dalam folklor Hanjuang Taruma yang disebut dengan Dayang Sumbi itulah Kandiawati. Oh, iya. Jadi jelas kalau folklor Hanjuang Taruma sudah menyebutkan Kandiawati sama dengan Dayang Sumbi, berarti yang disebutkan di dalam naskah cerita Parahyangan sebagai Kandiawati itu ya Dayang Sumbi. Gitu kan, gitu ya. Berarti nyambung juga yang disebut di dalam Babat Leuweung Datar itu adalah Dayang Sumbi, ya Kandiawati juga yang disebutkan dalam cerita Parahyangan. Itu adalah orang yang sama. Orang yang sama. Gitu ya. Jadi terungkap ketika kita membandingkan tiga naskah ini ya, tiga folklor ya. Yang satu lah naskah cerita Parahyangan itu yang alur besar, yang sahih gitu ya. Kemudian dua yang cerita rakyat gitu ya. Nah, ternyata dua cerita rakyat ini bisa sambil sama-sama mengisi gitu. Inline ya. Inline gitu ya. Nah, gitu, ini. Nah, kalau begitu kan kita bisa melihat alurnya enak gitu ya. Iya. Sementara Kandiawati kan saudaranya dari Kandiawan, berarti dia masuk kerajaan Kendan abad ke-6 ya, Masehi gitu ya. Nah, ini yang menarik dalam cerita folklor ya, folklor Hanjuang Taruma itu Kandiawati atau Dayang Sumbi ini atau di sini Kandiawati nanti Putri Mayang Sunda. Nah, itu kalau panjangannya kalau di Hanjuang Taruma itu. Kandiawati Putri Mayang Sunda. Ya, itu dalam folklor Hanjuang Taruma itu menikah dengan satu raja gitu ya, yang dari keturunan Tarumanegara. Tarumanegara itu berarti nyebrang kerajaan. Karena batasnya kan Citarum. Iya. Nah, namanya kemudian melahirkan seorang anak ya, seorang anak, dan kemudian sebelum melahirkan anak dia menetapkan satu maklumat namanya Geger Sunten. Yang siapa nih yang membuat maklumatnya nanti? Jadi Dayang Sumbinya. Oh, Dayang Sumbinya. Karena dia sudah karena dia kan penguasa hulu ya, penguasa hulu. Kemudian bersama suaminya menetapkan namanya maklumat Geger Sunten. Nah, Geger Sunten. Nah, ini menarik. Geger Sunten. Nah, nanti kalimat Geger menetapkan kabuyutan Parahyangan melalui maklumat Geger Sunten. Nah, ini kata-kata kunci yang ada dalam folklor Hanjuang Taruma gitu ya. Nah, nanti akan pertanyaannya, ada nggak di peta lama gitu ya, di situ daerah situ, kemudian ada nggak di dalam artefaknya gitu. Ini menarik gitu ya. Nah, jadi yang ditetapkan sebagai wilayah suci. Ya, artinya wilayah maklumat Geger Sunten disebutkan kabuyutan Parahyangan adalah satu wilayah terlarang, satu wilayah kabuyutan, satu wilayah hutan larangan milik bersama. Jadi sangat merdeka, sangat tidak boleh dikuasai oleh siapapun, baik itu oleh Taruma, oleh Kendan, ya, sehingga ini merupakan satu hulu sungai bersama, jadi satu lahan konservasi bersama, jadi hutan larangan bersama gitu ya. Jadi di sini tempat orang semua tempat suci lah gitu ya, semua terlarang, tidak boleh gitu ya. Nah, sehingga
kan ketika isu awal selalu ada pertentangan antara pesisir dan pedalaman gitu ya. Nah, jadi orang-orang Taruma itu selalu berhasrat ingin menguasai daerah pedalaman kan gitu ya. Itu cerita pada episode yang pertama itu ketika zaman Kandiawan itu kan sebetulnya. Nah, ini di stop gitu kira-kira. Sebagaimana yang namanya geger Sunten. Oh, itu untuk menanggulangi hal itu. Ya, jadi ini nggak boleh oleh siapa-siapa. Ini terlarang banget gitu ya. Jadi yang namanya geger Sunten itu adalah batas dari keserakahan manusia. Jadi sudah ini tidak boleh, bukan untuk hawa nafsu manusia. Ini hak istilahnya hak goib gitu ya, hak alam, hak tadi kalau nanti jatini skalanya dan sebagainya. Pokoknya ini bukan untuk hak manusia gitu ya. Stop di sini gitu ya. Nah itu kira-kira namanya maklumat geger Sunten. Nah kemudian tadi dalam Leuweung Datar itu kan cerita tentang Sangkuriang tuh. Nah, nanti ada peristiwa Sangkuriang bogoh Kaindung. Nah. Jadi udah diceritakan di dalam folklore ya, ternyata dalam folklore Hanjuang Taruma ini diceritakan anaknya Kandiawan itu Kandiawati itu artinya anaknya Dayang Sumbi. Sangkuriang itu ya. Sangkuriang itu sebenarnya sudah diwarisi tadi ya kerajaan di bagian daripada Taruma begitu ya, sebenarnya. Nah, tetapi masih menginginkan dia wilayah kekuasaan ibunya gitu. Itu daerah terlarang, kan daerah suci yang tidak boleh. Nah, peristiwa itu disebut dengan larangan besar, dosa besar. Jadi dosa besarnya itu dianggap sebagai sama dengan bogoh Kaindung gitu. Jadi saking itu terlarang sekali. Terlarang sekali gitu ya. Nah itu kira-kira kalau dibandingkan antara folklore Hanjuang Taruma dengan Babat Leuweung Datar. Jadi yang disebut dengan bogoh Kaindung atau itu adalah satu peristiwa sebenarnya adalah pencegahan dari orang-orang pesisir ya, orang-orang menguasai daerah-daerah pedalaman yang sudah ditetapkan sebagai wilayah kabuyutan, sudah wilayah terlarang. Dan itu menjadi konservasi bersama gitu ya. Di daerah suci lah gitu ya. Nah itu sangat tidak boleh itu gitu ya. Jadi melanggar adat, melanggar keyakinan dan sebagainya gitu. Nah, saking dosa besarnya dianggap sebagai sebuah siloka gitu ya, bogoh Kaindung gitu ya. Nah, gitu. Kita ternyata menarik gitu ya. Nah kita cari ternyata daerah sana ada nggak daerah yang kata-kata kabuyutan. Tapi sebentar Kang Gun, sebelum jauh masuk ke analisis kata kuncinya yang ini kan ada maklumat geger Sunten nih. Ya betul. Itu sebetulnya naskahnya sendiri secara fisiknya itu ditemukannya di mana? Nah kita menelusuri hampir tidak bisa menemukan ya, sama seperti halnya Babat Leuweung Datar. Beberapa saya sudah telusuri ke beberapa cendekiawan begitu ya, para pustakawan pernah ada katanya nanti naskahnya, tapi sampai hari ini saya belum menemukan secara fisik ya, melihat gitu ya. Gitu ya. Walaupun sekedar foto dan segala macam nggak ada juga belum ya. Jadi dari mulut ke mulut ya. Gitu. Tetapi beberapa para sejarawan meyakini bahwa memang naskah itu ada begitu ya. Jadi namanya Babat Leuweung Datar. Itu pun dengan Hanjuang Taruma kita juga secara ringkasan cerita itu banyak bersebaran di internet di mana. Betul. Gitu ya. Dan itu banyak versinya. Gitu ya. Tapi secara garis besar kita bisa garis besarnya sama gitu ya. Seperti itu. Nah itu. Oke, lanjutkan nih. Nah, jadi kita akan melihat menelusuri tentang kata kabuyutan Parahyangan, kata geger Sunten gitu ya. Kalau kita disilokakan, jadi ternyata Hanjuang Taruma ini cukup memberikan penjelasan Leuweung Datar terhadap cerita Parahyangan lah kira-kira. Jadi cukup bisa menjelaskan antara, jadi Hanjuang Taruma ini ternyata bisa menjelaskan missing link antara cerita Sangkuriang dengan cerita Parahyangan lah gitu. Iya. Tersebut kata kabuyutan juga geger Sunten. Nah, ini yang coba saya secara ilmiah cari ya. Di lapangannya ada enggak sebenarnya. Nah, betul. Nah, kata kabuyutan yang pertama gitu ya, kata kabuyutan. Nah,
itu teridentifikasi dengan naskah Bujangga Manik. Ya. Bujangga Manik ya. Jadi kalau kita lihat sadiri aing tah inya leumpang aing ngaler barat tehering milang gunung itu ta Bukit Karasi, itu ta Bukit Lalayang ti baratna Palasari. Nah ini posisinya berarti di ujung Rung. Ya. Ya artinya masih di selatan ya, masih di tengah lah istilahnya, di zona tengah. Nah berarti, nah ini saya sedang kemudian bait berikutnya adalah Bukit Pala. Nah Bukit Pala, nah saya coba mengidentifikasi Bukit Pala itu adalah bukit puncak bintang kalau saya. Oh gitu puncak ya. bintang lah gitu ya. Keidentifikasinya teh gitu ya. Atau Pamukusan lah, gitu, Pamukusan. Nah kemudian muter, kemudian masuk ke, nah sadatang ka Kabuyutan tuh. Nah berarti kan ada kata Kabuyutan. Berarti zona setelah pasca Bukit Pala atau yang jalur melewati puncak bintang ke bawah masuk ke Batu Lonceng, nah itu sudah namanya adalah Kabuyutan. Nah berarti itu sudah zonanya zona A, zonanya Kandiawati gitu ya, zonanya tadi yang disebut dengan atau zonanya Dayang Sumbi gitu ya. Nah bentas Cisaunggalah, nah ternyata Cisaunggalah itu adalah, nah ini menarik, nanti ada kata Saunggalah. Nah ini nanti akan masuk ke dalam nanti zona ketika pasti pertengahan ya, kita akan melihat banyak kata-kata nanti di Galuh, banyak kata-kata yang mirip dengan kita ini. Nah Cisaunggalah itu ternyata adalah kalau kita bedah adalah ternyata Cikapundung Hulu. Ya jadi bentas Cikapundung Hulu lah gitu ya. Lempain kabaratkeun sadatang ka Bukit Pategeng. Nah bait-bait berikutnya menceritakan tentang Sangkuriang. Oh itu tuh ya, jadi cerita ini adalah cerita. Jadi jelas bahwa betul ternyata ada satu kata adalah Kabuyutan. Ya Kabuyutan. Jadi dan ternyata kita lihat di peta Ciela, peta Ujung Berung 1880 dan sebagainya kita kupas ya. Nah, satu ya, jadi ternyata di peta ada di naskah yang sahih yaitu adalah Bujangga Manik ada kata Kabuyutan tepat di zona A ya. Berarti kita bisa meyakinkan bahwa zona A tadi adalah Kabuyutan Parahyangan yang disebutkan oleh folklor Hanjuang Taruma gitu kira-kiranya. Nah, kita lihat lagi. Nah, tadi kan di Hanjuang Taruma ada kata Geger Sunten. Yang kedua ada menyebut dia juga adalah tadi ada naskah lain adalah Leuweung Datar. Naskahnya adalah Dayang Sumbi dan Sangkuriang gitu. Nah, ini peta-peta lama nih, peta-peta lama yang ada di zona A itu. Nah, pertama Cikapundung tadi ya. Cikapundung ada. Nah, kita lihat Geger Sunten ada. Ini mana itu? Oh ini ada, betul. Geger Sunten, toponomi Geger Sunten. Itu di petanya sendiri langsung ada tulisan itu ya, Geger Sunten. Ya artinya, nah artinya ya ini apa pertimpalan yang luar biasa, jelas ya, gitu ya secara Geger Sunten. Terus kemudian tadi folklor Leuweung Datar tentang cerita Dayang Sumbi tertulis dengan jelas di bawah itu Leuweung Datar ya. Jadi ya, dan daerah ini sebelum dijadikan namanya lah Desa Sunten Jaya nah, sekarang namanya Sunten Jaya. Dulunya lah Desa Geger Sunten. Sebelumnya Desa Leuweung Datar. Ya, jadi lah Desa Leuweung Datar ya jadi. Nah, terus kata-kata di sini pun kata-kata semua kata-kata yang ada dalam naskah itu ya itu seperti contohnya Kapundung ya, Pundung kan gitu ya nanti. Terus kemudian Purwa Gali gitu ya. Purwa Gali itu adalah Panglipur Gali. Jadi untuk menenteramkan hati gitu kan. Jadi Jona ketika Dayang Sumbi ingin menenteramkan hati gitu kan. Nah, berarti di sini Dayang Sumbi itu di sekitar Panglipur Gali nanti gitu. Nah, ada enggak gitu. Jadi Dayang Sumbi karena kata Leuweung Datarnya ada di sini gitu ya. Panglipur Galihnya ada di sini gitu. Nah, gitu, kita lihat. Nah, Geger Sunten tadi penetapan. Nah, ternyata daerah Geger Sunten ini ternyata penuh arca. Yang kita sudah bahas di sebelum-sebelumnya ya. Nanti lebih ramai lagi nanti kita zaman Galuh lah gitu ceritanya. Waduh. Ya. Nah, jadi ini terbukti lah gitu ya. Kata-kata di dalam naskah itu ternyata ada dalam toponomi gitu ya. Nah ini ternyata kalau kita melihat ternyata daerah yang disebut dengan Kabuyutan Parahyangan itu ya zonanya landscape-nya seperti ini gitu ya. Nah itu Bukit Pala itu ya tadi ya waktu
naskahnya Bujangga Manik melewat menyusuri kemudian seperti sana ya. Kang Yun Punten itu kalau berarti Leuweung Datar itu dia di antara Gunung Pangparang ya dengan Palasari ya? Ya, jadi berarti di lembah mungkin begitu. Lembah betul, Oh. lembah ya. Yang kaldera dulu disebutnya kaldera ya, yang zona kaldera. Iya, zona kaldera. Zona kaldera ya. Jadi betul. di belakang Gunung Palasari, di belakang Gunung Manglayang ya, kemudian dibatasi oleh ditingkat oleh gunung ya. Iya. Ditingkat oleh Gunung Pangparang, kemudian Gunung Sangara, kemudian Bukit Tunggul. Nah, di tengahnya itu adalah zona ada Geger Sunten ya, kemudian Panglipur Gali. Nah, terus ada Cikapundung, Batu Lonceng, kemudian nah itu zona yang sekarang menjadi pabrik kina Palintang itu adalah Leuweung Datar Sangkuriang Dayang Seni ya. Nah itu ya jadi ininya folklore. Jadi kalau kita petakan folklore dengan peta gitu ya, landscape-nya seperti ini kira-kira. Di sini ada Arca Ganesha itu posisinya di bukit ya, di sana di bukit Bukit Tunggul. Oh iya. Ini kan zona peleburan ya. Iya. Peleburan. Nah ini situs Sangkuriangnya. Waduh, itu istri saya. Kirain yang cumbi. Yang cumbinya. Nah ini yang secara toponomi sekarang disebut dengan situs Sangkuriang gitu. Oh, situs Sangkuriang. Jadi kalau menurut cerita rakyat yang dibendung tuh ini sebenarnya. Gitu ya. Jadi cerita miniaturnya justru membendung ini membendung gitu ya. Ini sebetulnya. Jadi ceritanya dibesarkan menjadi satu siloka yang besar gitu ya. Nah ini jadi ini di tepat di zona tadi Panglipur Gali dan atau Leuweung Datar itu ada artefak berupa cerita rakyat di sananya dan memang masyarakat menyebutnya sebagai situs Sangkuriang. Nah sama juga di sini ada Curug Sangkuriangnya gitu kan. Jadi kalau nanti ingin berwisata ke sini ya silahkan wisata ke pabrik kina Bukit Tunggul ya. Di sana banyak sekali cerita terkait dengan Sangkuriang gitu ya dan sebagainya. Bahkan yang disebut situs Sangkuriangnya adalah yang tadi gitu ya, Curug Sangkuriang yang tadi begitu ya. Jadi toponomi dan peta-peta ya ada di sini begitu ya. Jadi kejadiannya di sini gitu ya. Kalau menurut tadi beberapa fakta-fakta di lapangan gitu ya. Ya. Nah, ini sama ketika peleburan ya, jadi semua jadi cerita tentang purba ini yang punden berundak gitu ya. Ya punden berundak Pebalongan itu semua dari sini kan semua. Terus kemudian yang ini yang zonanya tadi ya Panglipur Galih gitu ya. Panglipur Galih dan Geger Sunten ya. Nah, ini Batu Lonceng gitu ya. Jadi memang semua ada di dalam zona Kabuyutan gitu ya, zona Kabuyutan. Okay. Nah ini juga, ini kira-kira yang sudah dibahas. Nah ini yang kita identifikasi sebagai tugu daripada Geger Sunten itu sendiri. Nah jadi saya coba menelusurinya dengan Pak Anto waktu itu adalah jadi yang disebut maklumat Geger Sunten itu letakkannya di sini gitu ya. Nah ini batu yang terkait dengan secara artefak dan masyarakat gitu ya, yang disebut dengan Geger Sunten adalah yang ini begitu ya. Lokasi. Mungkin ini merupakan tugu batas mungkin ya, atau gimana? Maklumat, jadi semacam ada tulisannya atau tidak ada. Tidak ada ya. Jadi istilah batas keserakahan manusia bahwa sudah ini tidak boleh dikuasai oleh siapapun, ini hak alam gitu ya. Jadi adat melindunginya gitu ya. Kira-kira seperti itulah penetapan, makanya dijaga oleh arca-arca gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi kawasan religius purba, konservasi hulu yang bisa tinggalan artefak purbanya pada periode klasik ya, tegaskan kembali menjadi Kabupaten Parahyangan ya, melalui maklumat Geger Sunten itu wilayah suci bersama. Jadi antara Kerajaan Taruma dan Kerajaan Kanan abad ke-6. Jadi kalau menguasai secara sepihak, menguasai daerah ini, itu diibaratkan dosa yang sangat besar, seperti ingin menikahi Indo. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya. Jadi ya kalau kita padankan ya gitu ya. Ini kan analisis ya. Gitu, analisis. Jadi kalau kita padankan dengan antara cerita Sangkuriang versi dari Leuweung Datar, ya kita padankan dengan folklore Hanjuang Taruma, lalu kemudian kita masukkan ke dalam alur besar itu adalah cerita Parahyangan, lalu kita superimposkan dengan peta-peta
geografi gitu ya melalui metode amparan, dan kemudian kita telusuri di lapangan, ternyata ya bisa kita simpulkan demikian gitu ya. Nah, jadi cerita-cerita seperti Bogoh Kainung ini sebenarnya adalah lebih tepatnya adalah bagaimana kita memelihara ya clear konservasi ini tidak dikuasai oleh manusia sebagai budidaya gitu ya. Dimanfaatkan. Jadi itu hak alam lah. Gitu. Nah, ini jadi Sangkuriang Dayang Sumbi dari kajian aspek tata ruang, kajian sosiohistoris, Sangkuriang Dayang Sumbi mengidentifikasi pola Tritangtu di Buana gitu ya. Jadi nah Bukit Tunggul itu sebagai pusat karamaan atau kabuyutan parahyangan. Nah, terakhir pada kesimpulannya memang di sana juga ada uga. Ada uga ya. Nah, ini Sunda Nanjung lamun nu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Jadi orang Sunda itu akan berjaya, akan maju kalau yang peduli dari orang-orang Bandung ke Cikapundung ya sudah kembali mengingat lagi Cikapundung Hulu ini sebagai zona yang tidak boleh ya dikuasai oleh budidaya ya, lestarikan saja sebagai satu tadi ya daerah konservasi bersama, karena inilah hulu daripada sungai strategis nasional, salah satunya adalah Sungai Citarum dan hulunya ada di sungai, salah satunya adalah di hulu Cikapundung, yaitu di wilayahnya Dayang Sumbi gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, sahabat Uber TV, mungkin ini sebagai salah satu pencerahan juga ya bagi kita. Selama ini kita selalu memahami bahwa cerita Sangkuriang itu merupakan cerita yang memang antara dua pahlawan jenis yang berbeda, yang ternyata itu Sangkuriang itu laki-laki dan Dayang Sumbi itu ibunya, dan ternyata istilahnya Sangkuriang itu bogoh lah ya, kakak ke Dayang Sumbinya ya. Padahal kalau dimaknai seperti yang tadi diuraikan oleh Kang Igun, ternyata itu menyangkut terhadap bagaimana pelestarian suatu wilayah. Ya. Lebih jauh lagi mungkin Sangkuriang ini kan anak gitu ya, jadi titip kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi berikutnya, tolong jaga kehormatan dari ibu. Artinya kehormatan yang sudah dilestarikan oleh para sesepuh kita, yaitu salah satunya lah yang ditetapkan sebagai kabuyutan parahyangan di daerah hulu Sungai Cikapundung. Oke. Nah, luar biasa nih. Pertemuan kali ini kita ada betul-betul, saya tidak terbayang ya kalau seandainya cerita itu ternyata setelah diteliti ternyata saling berkaitan satu dengan yang lain dan diambil kesimpulan seperti itu. Oke, sahabat Uber TV, untuk pertemuan kita, pembahasan kita pada hari ini mungkin dicukupkan sekian ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada episode berikutnya yang lebih rame dan lebih mendalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Igun. Sami.